Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Teti dan teman-teman semua. Salam sehat selalu. Kami kelompok PKN 78 Genap dengan saya sendiri Nabila Drani dan rekan saya Niko Saputra, Shane Nathaniel Menard. Kami bertiga akan mempresentasikan mengenai perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan sesuai tugas pada halaman 139 sampai 140. Seperti biasa, presentasi ini dibagi menjadi dua sesi. Ada sesi teori, ada sesi tanya jawab. Khusus untuk sesi 2, yaitu sesi tanya jawab, dikarenakan ini berupa video, maka jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Namun, bila dikunci oleh YouTube-nya, silahkan kirimkan pertanyaan kalian ke email yang ada di bawah ini. Insya Allah, kami akan menjawabnya. Tetapi ingat, tidak keluar dari materi yang kami bahas ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai ya Bu. Kita mulai sesi yang pertama, yaitu sesi teori yang akan dibawakan oleh rekan kami, Shane Nathaniel Menard. Silakan Shane. Terima kasih Nabila. Baik, saya akan mempresentasikan 4 perjuangan pahlawan kita dalam meraih kemerdekaan, mulai dari pahlawan rakyat Maluku, kaum Padri, Pangeran Diponegoro, dan juga Sulawesi. Kita mulai dari pahlawan rakyat Maluku. Pahlawan rakyat Maluku. A. Masa perjuangan 1817. B. Perjuangan melawan Belanda. C. Ringkasan perjuangan. Sejak awal abad 17 dan 18 berlangsung serentetan perlawanan bersenjata melawan VOC Belanda. Dikarenakan praktik penindasan kolonialisme, monopoli perdagangan, pelayaran hongi, kerja paksa, dan lain-lain. Selama 200 tahun rakyat Maluku mengalami perpecahan dan kemiskinan. Cengkeh dan pala yang dihasilkan diambil oleh Belanda. Pahlawan Maluku Thomas Matulesi, Kapitan Patimura, memimpin perlawanan rakyat Maluku dan sempat berhasil menjatuhkan benteng Dorstad di Saparua. Namun pada tanggal 16 Desember 1817, Belanda berhasil mengakhiri hidup Kapitan Patimura di tiang gantungan. Berikut ada perlawanan kaum Padri. A. Masa perjuangan 1803 sampai Oktober 1837. B. Perjuangan melawan kaum adat dan Belanda. C. Ringkasan perjuangan. Kaum Padri, para ulama dengan dipimpin oleh Muhammad Sahab Tuanku Imam Bonjol, menentang kaum adat yang memiliki kebiasaan berjudi, menyabung ayam, minum minuman keras, menggunakan madat, dan lain-lain. Kaum adat terdesak oleh kaum Padri dan akhirnya meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun yang terjadi, Belanda malah memperumit keadaan, sehingga akhirnya pada tahun 1833 kaum adat bergabung dengan kaum Padri bersama-sama melawan Belanda. Sayangnya Tuanku Imam Bonjol berhasil dikalahkan Belanda dan menyerah pada Oktober 1837 dan meninggal di pengasingannya Lota Minahasa dekat Manado pada 8 November 1864. Berikutnya ada perlawanan Pangeran Diponegoro. A. Masa perjuangan 21 Juli 1825 sampai 9 Februari 1839. B. Perjuangan melawan Belanda. C. Ringkasan perjuangan. Dikenal dengan sebutan Perang Jawa, berawal dari tindakan Belanda yang memasang patok-patok untuk membuat rel kereta api di atas lahan makam leluhur Raden Mas Ontowiryo, Pangeran Diponegoro, putra Sri Sultan Hamengkubuwono III di desa Tegalrejo. Lalu ditambah dengan sikap tidak menghargai adat setempat serta membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Namun setelah 5 tahun berjuang, Pangeran Diponegoro akhirnya dapat dikalahkan Belanda dan beliau diasingkan ke Manado lalu ke Makassar sampai akhirnya meninggal di
Benteng Rotterdam, Makassar pada 8 Januari 1855. Berikutnya ada perlawanan rakyat Sulawesi. A. Masa perjuangan 1824 sampai 1825. B. Perjuangan melawan Belanda. C. Ringkasan perjuangan berawal dari perjanjian Bungaya yang dibuat pada tahun 1667 yang mana isinya Belanda memiliki wilayah kekuasaan di Sulawesi Selatan, terutama Makassar dan sekitarnya. Namun pada tahun 1874 perjanjian tersebut diperbaharui. Kerajaan Bonn tidak setuju dengan adanya pembaharuan perjanjian tersebut. Alhasil, terjadilah perang dengan Belanda dan berakhir dengan kekalahan di pihak kerajaan Bonn. Oke, sekarang kita akan masuk ke perjuangan pahlawan berikutnya yang akan dibawakan oleh rekan kami, Niko Saputra. Silahkan Niko. Terima kasih Sen. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini dengan membahas satu persatu, yaitu perlawanan rakyat Kalimantan, Aceh, Batak, dan Bali. Oke, saya mulai dari perlawanan rakyat Kalimantan terlebih dahulu. A. Masa perjuangan 25 April 1899 24 Januari 1905. B. Perjuangan melawan Belanda. C. Ringkasan perjuangan. Perang Banjar merupakan perang yang terjadi di Kalimantan Selatan, tepatnya tercetus pada tanggal 25 April 1899 dengan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Beliau memimpin perang untuk merebut benteng Pengaron, tambang batu bara milik Belanda. Penyebab perang ini tercetus adalah karena faktor ekonomi. Belanda memonopoli perdagangan lada, rotan, damar, emas, dan intan. Dan faktor politik, Belanda terlalu ikut campur urusan kerajaan yang membuat ketidaksenangan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 karena terserang penyakit paru-paru dan cacar. Lalu dilanjutkanlah perjuangan beliau oleh dua orang putranya, Sultan Muhammad Seman dan Pangeran Muhammad Said. Perang Banjar ini resmi berakhir dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman saat mempertahankan benteng Baras Kuning dari serangan Belanda pada 24 Januari 1905. Perlawanan rakyat Aceh. A. Masa perjuangan 1873 8 Februari 1904 19. B. Perjuangan melawan Belanda. C. Ringkasan perjuangan. Ringkasan perjuangan terbagi menjadi 4 periode. 1. 1873 1804 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah, dimenangkan oleh rakyat Aceh dengan tewasnya pemimpin tentara Belanda Kohler pada tanggal 14 April 1872. 2. 1874 1880 dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten berhasil memenangkan perang di periode ini dengan menguasai istana Sultan Aceh tepatnya pada 26 Januari 1874. 3. 1881 1896 dipimpin oleh Teku Umar dengan cara gerilya. Lalu muncul juga tokoh lainnya seperti Cut Nyakdin, Teku Cit Ditiro, dan Cut Nengtia. 4. 1896 1910 berlangsung secara sporadis perlawanan rakyat Tanah Batak. A. Masa perjuangan 1808-1907. B. Perjuangan melawan Belanda. C. Ringkasan perjuangan. Perlawanan rakyat Tapanuli melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno. Animisme yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Sisingamangaraja 12 mengusir Zending, organisasi penyebar agama Kristen. Pada tahun 1877, para misionaris tersebut meminta bantuan kepada Belanda hingga Sisingamangaraja 12 mengumumkan perang pada 16 Februari 1878. Ia menyerahkan pos-pos Belanda di Bahal Batu. Pada Desember 1878, Sisingamangaraja 12 mendapat bantuan dari rakyat Aceh. Namun pada tahun 1907, Belanda berhasil mengapung Sisingamangaraja 12 di daerah
Dairi, tapi dia tidak mau menyerahkan diri. Ia bertarung habis-habisan sampai akhirnya meninggal di lokasi. Akhirnya pengepungan tersebut pada 17 Juni 1907. Perlawanan rakyat Bali. A. Masa perjuangan 8 Juni 1848 19 April 1849. B. Perjuangan melawan Belanda. C. Ringkasan perjuangan. Raja Buleleng Gusti Ketut Jelantik memimpin perlawanan rakyat Bali. Perang Puputan Jagaraga. Perang Bali. Saat itu terjadi persengketaan antara kerajaan Buleleng dengan pihak Belanda mengenai hak tawan karang, yang mana menegaskan bahwa setiap kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaan Bali akan menjadi milik kerajaan. Namun pada saat kapal-kapal dagang Belanda terdampar, Belanda menuntut agar kapal dan segala isinya dikembalikan. Pihak Belanda, akhirnya terjadi persengketaan yang berujung pada perang Puputan. Perang sampai titik darah penghabisan Jagaraga pada 8 Juni 1848. Perang ini dimenangkan oleh Belanda pada 19 April 1849. Oke, sekarang saya akan kembalikan lagi ke Nabila untuk membahas perlawanan rakyat selanjutnya. Silahkan Nabila. Terima kasih. Terima kasih Niko. Baik, kali ini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Yang dimaksud dari Sumpah Pemuda adalah hasil dari Kongres Pemuda yang kedua, yang mana diselenggarakan 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928. Diselenggarakannya di Batavia, atau yang sekarang namanya Jakarta. Yang mana susunan panitianya ada Sugondo Joyopuspito sebagai ketua, dan perwakilan dari PPPI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, ada Raden Mas Komar Said sebagai wakil yang mewakili Yong Java. Ada Muhammad Yamin sebagai sekretaris mewakili Sumatera dan Bon. Terakhir ada Amir Syarifuddin sebagai bendahara yang mewakili Yom Batak Spon. Kongres Pemuda 2 ini dibagi menjadi 2 rapat. Rapat pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 diselenggarakan di gedung Catholics Jongelingen Pond di lapangan Banteng. Untuk rapat yang kedua dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, yaitu di mana hari yang sama pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sesi pertama dilaksanakan di gedung Java Biosku, yang sekarang namanya adalah Jalan Medan Merdeka Utara. Sesi yang kedua dilaksanakan pada gedung Indonesia Klub Hui Kramat, dan lagu Indonesia Raya, yang mana instrumentalnya menggunakan biola, yang dimainkan oleh penciptanya yaitu W.R. Supratman. Apa ya bunyi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, itu tadi mengenai Sumpah Pemuda. Kali ini saya akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu BPUPKI. BPUPKI. BPUPKI itu kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya
Dokurisu Junbi Chosakai. BPUPKI diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 1945 diperingatkan pembangunan Jawa Baru. Lalu pada tanggal 29 April tahun 1945 itu baru direalisasikan dan dilantik anggotanya bersamaan dengan ulang tahunnya Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Jumlah anggota BPUPKI. Jumlah anggota BPUPKI ada 62 orang di luar dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris, ditambah 7 anggota dari Jepang tapi tanpa hak suara. Susunan organisasi. Ketua dari BPUPKI adalah KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Wakil ketua sekaligus ketua Badan Tata Usaha yaitu Raden Panji Suroso, ini dari Indonesia. Sedangkan wakil ketua dari Jepang adalah Ichi Bangase Yoshio. Terakhir yaitu sekretaris sekaligus wakil ketua dari Badan Tata Usaha yaitu Abdul Ghaffar Primodikdo. Untuk anggota dari BPUPKI di luar dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris, bisa kalian baca sendiri ya. Juga tambahan anggota dari Jepang tapi tanpa hak suara. Nih, tugas dari BPUPKI. Tugas dari BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan untuk persiapan negara Indonesia yang merdeka. Waktu persidangan. Waktu persidangan BPUPKI ada sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resmi, ada sidang resmi yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Lalu sidang yang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Kedua sidang resmi ini dilaksanakan di Gedung Chosangi-in yang sekarang namanya Gedung Departemen Luar Negeri di Penjampon, Jakarta. Untuk sidang tidak resminya, ini tidak diketahui kapan pastinya, tapi yang jelas di antara sidang resmi yang pertama dan sidang resmi yang kedua. Ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar karena di sidang resmi yang pertama tidak ada kesepakatannya, belum tercapai kesepakatannya. Sidang resmi ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dihadiri 38 orang dari BPUPKI. Ini dilaksanakan di Kantor Besar Jawa Hokokai. Nah, itu juga ada anggota panitia 9. Siapa aja anggotanya? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, lalu ada Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis, ada Abi Kusno Cokro Suyoso, ada Agus Saling. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 itu mengadakan rapat untuk membahas dasar negara dan akhirnya tercapai. Disitulah adanya Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Kalau Insinyur Soekarno namanya Mukadimah. Lalu Sukiman Wiryo Sanjoyo itu namanya Gentleman's Agreement. Hasil sidangnya. Hasil sidang dari BPUPKI yaitu hasil sidang resmi yang pertama adalah dasar negara yaitu Pancasila. Hasil sidang resmi yang kedua adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Ada pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, ada pembukaan, lalu batang tubuh. Lalu hasil
dari sidang tidak resminya adalah Piagam Jakarta. Baik, itu tadi yang mengenai BPUPKI. Sekarang saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu PPKI. Baik, sekarang saya akan masuk ke PPKI. Nanti selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan yang seru banget ceritanya. Kita mulai dulu dari PPKI. PPKI. Kepanjangan dari PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI. Bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Iinkai. Yang mana jumlah anggotanya ada 21 orang, tapi termasuk ketua dan wakil ketua dan juga Fakultas Pengetahuan Jepang, ditambah lagi 6 anggota. Ketua dari PPKI adalah Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Muhammad Hatta. Untuk anggotanya yang sudah termasuk dari ketua dan wakil bisa dibaca sendiri ya. Lalu untuk 6 anggota tambahan tanpa sepengetahuan Jepang, ada penasihatnya yaitu Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, ada R.A. Wiranata Kusuma, ada Kasman Singudi Medjo, dan ada Ina Kusuma Sumantri. Tugas dari PPKI adalah pertama, melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI, khususnya menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua adalah membahas hal-hal praktis lainnya yang berkaitan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga-lembaga negara. Waktu persidangan. Waktu persidangan PPKI ada 3. Sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, dan yang terakhir adalah 22 Agustus 1945. Hasil sidang yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, ada disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan memilih Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden dan wakil presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kalau hasil sidang yang kedua, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, itu Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Apa saja? Ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Borneo, Sulawesi, ada Maluku, dan Sunda Kecil. Lalu ada membentuk Komite Nasional Daerah. Lalu dibentuknya menetapkan 12 departemen dan 4 menteri agama. Namun kalau dulu menteri agamanya itu seperti ini: Islam 1 menteri, Kristen 1 menteri, Hindu 1 menteri, Buddha 1 menteri. Hasil sidang yang ketiga, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945, ada membentuk Komite Nasional, lalu membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang terakhir adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, itu tadi mengenai PPKI. Sekarang saya akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang seru banget ceritanya. Kita lanjut. Baik, sekarang saya akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini seru banget ceritanya. Baik, saya akan ceritakan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan titik puncak perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat terjadi melalui serangkaian proses yang tidak mudah. Ini butuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Sejarahnya yaitu Jepang, negaranya itu
dibom atom oleh sekutu, yaitu di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan akhirnya tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang yaitu Kaisar Hirohito menyatakan Jepang menyerah terhadap sekutu. Berita kekalahan Jepang tersebut melalui radio BBC milik Inggris diketahui oleh golongan muda. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu dari kita sendiri, bukan dikasih oleh Jepang. Namun Soekarno dan Hatta menolak dengan alasan menunggu pihak Jepang dulu. Dan golongan tua berpendapat tanggal 24 Agustus 1945 saja, yaitu tanggal yang ditetapkan Marskal Terauchi ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Golongan muda tidak terima dan akhirnya tanggal 15 Agustus 1945 para golongan muda di bawah pimpinan yaitu Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana menculik Soekarno Hatta bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok. Dan di situ dengan alasan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dapat dilaksanakan secepatnya. Namun tetap saja Soekarno dan Hatta tidak mau untuk segerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya datanglah Ahmad Subarjo untuk membujuk golongan muda agar mau melepaskan golongan tua dan berjanji untuk segerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya para rombongan tersebut pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Meiji-dori nomor 1. Nah, sekarang namanya Jalan Imam Bonjol nomor 1, untuk menemui perwakilan Gunsekan, yaitu Jenderal Nishimura yang mewakili Jenderal Moichiro Yamamoto, yaitu kepala pemerintahan militer Jepang. Namun hasilnya nihil. Akhirnya Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo sadar bahwa sebenarnya Jepang tidak mau memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Akhirnya Soekarni membawa seluruh anggota PPKI ke rumah Laksamana Maeda. Dan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 3 pagi waktu Indonesia Barat, itu naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu setelah itu semua sudah selesai disusun, lalu diserahkanlah ke Sayuti Melik dan BM dia untuk diketik. Setelah selesai diketik, baru dikasih kembali ke Soekarno dan Hatta untuk menandatangani dan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta di rumah Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang namanya adalah Jalan Proklamasi nomor 1. Acara ini dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, yang mana bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Teks proklamasinya yaitu proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Baik, itu tadi sesi pertama, yaitu sesi teori. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, untuk sesi 2, dikarenakan ini berupa video, maka jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Namun, bila dikunci oleh YouTube-nya, silakan kirim pertanyaan kalian via email yang ada di bawah ini. Insya Allah, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Tapi ingat, tidak keluar dari materi yang kami bahas tadi ya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami kelompok PKN 78 Genap dengan saya sendiri Nabila Drani dan rekan saya Niko Saputra dan Shen Nathaniel Mena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Teti dan teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!